Sidang putusan kasus suap pengurusan perkara dengan terdakwa mantan Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin ditunda. Penundaan lantaran Ketua Majelis Hakim dan salah satu hakim anggota PN Tipikor terpapar COVID-19. Sidang kasus suap pengurusan perkara dengan terdakwa mantan Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin sejatinya diagendakan untuk pembacaan putusan. Sidang dimulai pukul 10 pagi dengan menghadirkan terdakwa Aziz Samsudin, namun sidang putusan ditunda karena Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis dan salah satu hakim anggota Pengadilan Negeri Tipikor terpapar COVID-19. Selanjutnya sidang putusan akan digelar pada Kamis 17 Februari 2022 mendatang. Sebelumnya mantan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin menangis saat membacakan pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Aziz tak kuat menahan air mata saat menyinggung masa kecilnya. Aziz menjelaskan maksud menceritakan kisah balik hidupnya bukan untuk pamer, melainkan agar semua pihak mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Aziz dituntut pidana 4 tahun 2 bulan penjara dan denda sebesar 250 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan. Jaksa juga menuntut hak politik Aziz dicabut selama 5 tahun. Usai tuntaskan tes pramusim di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, para rider kemudian menuju Qatar untuk mengikuti seri pembuka MotoGP musim 2022. Paulo Ciabatti. Oke, si. Usai menuntaskan sesi pramusim di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, para pembalap MotoGP mulai meninggalkan Indonesia. Mereka meninggalkan Mandalika dengan menumpang pesawat charter menuju Qatar. Sejumlah pembalap terlihat masuk ke dalam pintu keberangkatan Bandara Internasional Zam Lombok. Selain para pembalap, semua kru juga melakukan packing peralatan di area paddock. Mereka bersiap untuk menghadapi race pertama di Losail, Qatar. MotoGP Mandalika akan berlangsung pada 20 Maret mendatang setelah gelaran seri pembuka MotoGP Qatar yang berlangsung 5 Maret. Sebelumnya di hari ketiga, para rider MotoGP merampungkan tes pramusim di sirkuit Mandalika. Rider Repsol Honda Pol Espargaro jadi yang tercepat, disusul Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha di posisi kedua. Tiga hari sudah tes pramusim MotoGP digelar di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Meski ada beberapa gangguan, para pembalap terlihat semakin nyaman saat menjalani tes di Mandalika. Operator MotoGP, Dorna, mengapresiasi kinerja panitia dan penyelenggara lantaran hingga hari terakhir pre-season berjalan baik dan lancar. Setelah dari Mandalika, para pembalap bertolak menuju Qatar untuk mengikuti seri pembuka MotoGP musim 2022. Informasi yang kami terima dari Dorna, setelah ini mereka langsung menuju ke Qatar ya untuk mempersiapkan diri menghadapi musim MotoGP di sana. Mungkin ada 1-2 yang keluar dari rombongan dulu. Cuman setahu kami seperti kedatangan mereka ke Indonesia, sebagian besar datangnya langsung ke Indonesia, 1-2 nyusul belakangan. Meski demikian, Dorna Sport memberikan catatan untuk penyelenggaraan di Mandalika. Di antaranya, lintasan sirkuit yang harus rutin dibersihkan setiap 2 minggu menggunakan track jet track dan track sweeping. Di hari terakhir tes pramusim di Mandalika, rider Repsol Honda Pol Espargaro jadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 3160 detik. Sementara juara dunia MotoGP 2021 Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha di posisi kedua dengan catatan 0,215 lebih lambat dari Espargaro. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Seorang warga nekat memanjat tiang demi menonton hari terakhir tes pramusim MotoGP di Mandalika. Tidak hanya warga Lombok, sejumlah turis asing juga menonton MotoGP dari atas bukit. Seorang pria ini nekat memanjat tiang radio kontrol demi menyaksikan aksi para pembalap MotoGP di Mandalika International Street Circuit. Meski sudah diperingati, namun pria ini tetap asik dan menghiraukan peringatan dari petugas keamanan.
Seorang ibu juga keliling menjual es kelapa muda kepada marshal yang tengah bertugas mengawasi pembalap. Dapat berdagang, wah. Lucunya lagi, di atas bukit ini tidak hanya warga Indonesia yang menyaksikan MotoGP. Sejumlah turis asing asal Swedia ini juga menonton aksi dari para rider dari tikungan 16 dan 17 sudut utara. Well, I think you want to buy tickets and get inside the area when they're racing, but unfortunately yet they haven't opened for that. So, but when they release tickets, you should go buy some. This is pretty good too. Yeah, but not as good as inside. Sementara itu, pihak Tourism Development Corporation atau ITDC mengatakan nantinya akan ada diskon tiket MotoGP khusus bagi warga Lombok sebesar 5 hingga 10%. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Muzakir Ainis melaporkan. Dan pemirsa, usai sudah Ayu siang hari ini, pandemi akan dilalui dengan saling jaga dan peduli. Mari kita jaga diri dan mengingatkan selalu patuh protokol kesehatan, pakai masker dan jaga jarak. Ya, betul sekali pemirsa. Mari konsisten menjaga imunitas tubuh dengan vaksinasi dan olahraga secara teratur. Bersama kita menanggulangi wabah COVID-19. Saya Pram Senjaya dan rekan saya Lovia Nadian pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.